Shalom teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu, baik-baik aja. Kita kembali lagi di ibadah online Next Gen. Walaupun kita bertemu secara virtual, tapi kiranya tidak mengurangi sukacita kita. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau sudah memimpin kami, Engkau sudah memelihara kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, kami bersyukur dan sekarang kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau layakan kami, kuduskan kami, pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman di rumah boleh diundang bangkit berdiri. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan
Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas pengorbanan-Mu bagi kami semua Tuhan. Yes Lord Jesus. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house. In my Father's house. There's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Who the Son sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Oh, in my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am. I am chosen, not forsaken. I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am. Yes, I am who You say I am. I am who You say I am. Who the Son sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I'm a child of God.
It's who I am. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You're a good, good fathers. It's who you are. It's who you are. Terima kasih Tuhan atas cintamu Tuhan. Yes Lord Jesus. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Shalom teman-teman semua, apa kabar teman-teman? Pasti sehat-sehat aja ya. Oke, sebelum kita mulai firman Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini karena Engkau telah memberikan kami hari yang baru, tubuh yang sehat Tuhan. Kami dapat bersama-sama bersekutu dengan Engkau Tuhan di rumah kami, dimanapun kami berada saat ini ya Bapa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Allah, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus beri kami hikmat yang datangnya daripada Engkau, sehingga kami memahami, kami mengerti firman yang hari ini kami dengar, bukan dengan pemahaman kami, tetapi pemahaman yang datangnya dari Engkau ya Bapa. Tuhan, hamba-Mu berdoa, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, sehingga sungguh apa yang hari ini hamba-Mu katakan adalah apa yang menjadi isi hati-Mu, kehendak-Mu ya Bapa. Kami serahkan firman Tuhan hari ini, kami serahkan setiap kami masing-masing Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu, kami dapat melakukan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk menjadi pendengar-Mu Tuhan, kami siap untuk menjadi pendengar firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, amin. Oke teman-teman, hari ini adalah seri terakhir dari identitas, dari tentang manusia. Jadi selama bulan Januari ini teman-teman belajar tentang manusia, tentang identitas diri kita sebagai manusia di dalam Kristus, di dalam kekristenan itu seperti apa. Minggu kedua teman-teman udah dengar tentang chapter 1, itu dimana manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus. Minggu ketiga teman-teman belajar tentang false identity, identitas yang salah. Identitas yang salah itu bisa terjadi karena bisa banyak hal, bisa karena zodiak, bisa karena sio gitu kan, lagi ngetren kan sekarang ya, pergantian tahun. Jadi banyak sekali ramalan-ramalan tentang zodiak, tentang sio. Itu yang dibahas di minggu ke-3, minggu ke-4 tentang false belief, kepercayaan yang salah gitu kan. Kita percaya bahwa kita itu berharga karena gitu.
Padahal sedangkan tidak seperti itu gitu. Nah, di minggu terakhir, di minggu ini kita belajar tentang identity in Christ, identitas kita di dalam Kristus. Ngomongin tentang identitas merupakan salah satu hal penting untuk anak muda, dan identitas ini harus dibahas, memang harus dibahas karena identitas di dalam kehidupan kita anak-anak muda saat ini tuh seringkali mengalami satu kondisi yang disebut krisis identitas. Tuh. Kita sering banget lupa siapa kita di dalam Kristus, siapa kita di dalam Tuhan. Kita lupa dengan hal-hal seperti itu, dan kita mengisi kekosongan di dalam diri kita itu dengan hal-hal lain. Seperti yang tadi teman-teman, yang tadi saya sempat ucapin, kita mengisi kekosongan itu dengan kepercayaan yang salah, kita mengisi kekosongan itu dengan identitas yang salah. Makanya penting sekali kita bahas tentang identitas kita di dalam Kristus itu seperti apa. Karena ketika kita tahu identitas kita di dalam Kristus itu, kita akan ada banyak perubahan dalam kehidupan kita. Itu mengubah cara pandang kita, mengubah tujuan hidup kita, mengubah cara kita bereaksi, mengubah cara kita merespon sesuatu, mengubah segala hal dalam kehidupan kita. Tuh, makanya tema hari ini adalah Identity in Christ. Identity in Christ, tema kita hari ini. Oke, Identity in Christ, identitas di dalam Kristus tuh adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri di dalam Kristus. Jadi kita tidak melihat diri kita di dalam orang lain, kita tidak melihat diri kita di dalam zodiak yang kita baca, kita tidak melihat diri kita di dalam sio atau peruntungan lainnya, kita tidak melihat diri kita di dalam kepercayaan yang salah, tapi kita melihat diri kita di dalam Kristus. Hal ini yang harus dimengerti gitu. Identitas di dalam Kristus adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri di dalam Kristus. Nah, kita bisa lihat itu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah sosok yang sama seperti kita, manusia yang dapat kita lihat kehidupannya selama di dunia ini. Jadi kalau teman-teman lihat ya, nggak ada sosok di dalam Alkitab yang seperti Yesus Kristus. Sosok yang benar-benar sama seperti kita manusia, dan kita bisa lihat kehidupannya dia selama di dunia ini tuh seperti apa gitu. Kita bisa lihat kehidupannya dia selama dia hidup di dunia ini tuh seperti apa gitu. Itu adalah Yesus Kristus. Makanya kenapa kita harus melihat bagaimana kita harus melihat diri kita sendiri di dalam Kristus gitu. Satu-satunya contoh yang bisa kita lihat adalah Kristus. Oke, kita buka di Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 bunyinya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Lalu kita next, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini jelas dibilang bahwa Yesus Kristus sama seperti kita manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, ini yang tadi saya bilang, Yesus Kristus adalah sosok manusia yang kita bisa lihat kehidupannya. Kita itu diciptakan serupa dan segambar dan serupa dengan Kristus, gambar dan serupa dengan Allah. Lalu dosa yang buat gambar diri kita rusak, gitu kan? Gambar diri kita itu rusak karena dosa. Nah,
Perjanjian Baru muncullah Yesus Kristus, sosok yang menjadi manusia yang kehidupannya dapat kita lihat, sosok yang menjadi manusia yang kehidupannya bisa kita lihat. Dan Yesus Kristus adalah gambaran dari Allah yang sempurna. Yesus Kristus gambaran dari Allah yang sempurna. Yesus Kristus juga menjadi manusia supaya kita bisa memiliki contoh dan teladan hidup. Nah, kadang kita identitas diri kita tuh kadang terbentuk dari kita sering meneladani atau kita sering mengidolakan orang lain, dan itu yang membentuk identitas diri kita gitu. Nah, seringkali kita selalu bilang kayak teladani Yesus susah loh gitu kan, teladani Yesus aduh susah banget gitu, karena kita sering kali lupa kalau Yesus itu dia mengosongkan dirinya dan dia menjadi manusia sama seperti kita gitu. Kadang kita suka lupa dengan hal itu gitu. Kadang kita berpikirnya aduh kayaknya cuman Yesus doang nih yang paling bisa gitu kan. Cuman kita nggak bisa nih seperti Yesus gitu kan. Kita nggak bisa hidup seperti dia gitu. Padahal enggak, Yesus Kristus itu sama seperti kita manusia, dan Yesus Kristus menjadi manusia supaya kita bisa memiliki contoh atau teladan hidup. Jadi kalau kamu mau punya identitas di dalam Kristus, kamu harus meneladani dan mencontoh kehidupan Yesus Kristus, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Di sini dibilang, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Kristus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa identitas kita di dalam Kristus adalah menjadi anak-anak Allah. Identitas kita di dalam Kristus adalah menjadi anak-anak Allah. Tapi di Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 pun juga di situ dibilangnya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi identitas kita di dalam Kristus adalah menjadi anak-anak Allah. Namun jalan menjadi anak-anak Allah adalah iman akan Kristus. Iman akan Kristus. Roma 2 ayat 23 sampai 24 bunyinya seperti ini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 2 ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Lalu kita lompat ke Roma 2 ayat 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Jadi jalan menjadi anak-anak Kristus, anak-anak Allah adalah iman akan Kristus. Identitas kita, sekali lagi, identitas kita di dalam Kristus adalah menjadi anak-anak Allah. Namun jalan menjadi anak-anak Allah adalah iman akan Kristus. Kenapa? Karena semua orang telah berbuat dosa. Manusia itu berdosa semuanya. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita ditebus bukan karena perbuatan baik kita ditebus bukan karena kita melakukan apa yang menurut kita baik, tapi kita ditebus karena kasih karunia, dan itu cuma-cuma.
itu pemberian, itu anugerah yang Tuhan kasih ke kita. Kita nggak bisa temukan itu di mana-mana, tapi kita cuman bisa dapatkan itu di dalam Kristus, dan itu kasih karunia, anugerah yang Tuhan berikan melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Makanya kenapa seperti yang tadi saya bilang, identitas di dalam Kristus itu adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri di dalam Kristus. Karena Kristus adalah jalan, Kristus adalah pendamai untuk kita, Kristus adalah pendamai, pemberi jalan. Kristus mengembalikan hubungan kita sama Allah, Kristus mendamaikan kita dengan Allah, Kristus menebus kita dari dosa-dosa kita. Makanya kenapa selama ini ketika kita berusaha untuk mencari identitas diri kita, dan kita sepertinya kayak nggak ketemu gitu identitas diri kita apa gitu. Nah, jangan-jangan ketika kamu mencari identitas kamu krisis dalam identitas, kamu melihat diri kamu itu dari apa kata orang, kamu melihat diri kamu atau kamu membentuk identitas diri kamu dengan identitas yang kamu mau. Kayak misalnya, gue mau terlihat seperti ini nih di depan orang, di depan A, mau terlihat seperti ini di depan B gitu. Dan itu adalah identitas yang kita bentuk sendiri, dan akhirnya kita capek, kita lelah, akhirnya kita mentok, dan kita kayak, gue siapa ya gitu, gue tuh siapa gitu, gue tuh siapa, selalu seperti itu pertanyaannya gitu. Jangan-jangan kalian seperti itu, kita semua seperti itu karena kita tidak melihat diri kita sendiri di dalam Kristus. Tuh, sejak awal kita diciptakan serupa dan segambar. Artinya kita harus melihat diri kita itu seperti apa yang Tuhan lihat, seperti apa yang Allah buat, seperti rencananya Allah sebelumnya gitu. Sebelum kita jatuh dalam dosa, sebelum manusia jatuh dalam dosa, seharusnya seperti itu. Jadi kita harus tahu bahwa identitas kita di dalam Kristus adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri di dalam Kristus, bukan di dalam yang lain-lainnya ya. Gitu, oke. Seperti yang tadi sudah dibilang ya, kalau identitas kita di dalam Kristus adalah menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah, berarti kita harus bertindak, kita harus setiap kelakuan kita, perilaku kita harus bertindak sebagai anak-anak Allah. Kita harus bertindak sebagai anak-anak Allah, karena identitas kita sebagai anak-anak Allah juga berarti adanya transformasi atau perubahan dalam perilaku kita. Kita menaati Bapa kita dan kita meneladani Yesus Kristus. Kita taat sama Bapa dan kita meneladani Yesus Kristus. Kita meninggalkan manusia lama kita dan berpaling sepenuh hati kepada hal-hal yang mencerminkan karakter Kristus atau manusia baru kita. Oke. Teman-teman bisa baca Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Itu perikopnya hidup sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak terang, hidup sebagai anak-anak Allah. Itu perikopnya judulnya seperti itu. Teman-teman bisa baca semuanya seperti apa dari ayat 1 sampai 21. Lalu saya udah ringkas seperti ini teman-teman. Kita itu terbiasa dengan seperti ini. Oh, gue anak-anak Allah ya, gitu kan. Oh, gue anak-anak kita itu anak-anak Allah. Kita harus bertindak sebagai anak-anak Allah. Dan kita selalu pasti kita akan buat daftar apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kita selalu buat daftar begitu. Kalau teman-teman baca Efesus 5 ayat 1 sampai 21, hidup sebagai anak-anak terang, teman-teman akan temukan hal-hal ini. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, meniru Allah.
di Efesus 5 ayat 1. Lalu berjalan dalam kasih Efesus 5 ayat 2, berjalan dalam terang Efesus 5 ayat 8b, mengenali apa yang menyenangkan Tuhan Efesus 5 ayat 10, berjalan seperti orang arif Efesus 5 ayat 15, menggunakan waktu yang ada dengan baik Efesus 5 ayat 16. Teman-teman akan temukan itu. Kecenderungan kita sebagai manusia itu kita selalu buat daftar kayak kita harus meninggalkan manusia lama kita pindah ke manusia baru, maka kita akan buat daftar yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Yang tadi saya baca adalah yang harus dilakukan. Teman-teman bisa lihat yang harus dilakukan, lalu kita next ke yang tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan adalah percabulan, kecemaran, atau keserakahan. Di Efesus 5 ayat 3, perkataan kotor, kosong, dan sembrono. Efesus 5 ayat 4, berteman dengan orang-orang yang melakukan hal-hal yang di atas. Dan tadi yang satu sama yang kedua itu ditulis di Efesus 5 ayat 7, mabuk. Itu ditulis di Efesus 5 ayat 15. Kita selalu seperti itu. Kita cenderung mengkotak-kotakannya seperti itu gitu. Tapi anak muda ya biasa gini, peraturan dibuat untuk dilanggar, bukan ditaati ya. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Jadi kalau kita mau jujur nih, yang harus dilakukan, kita balik lagi nih ke yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan itu kita pernah nggak ngelakuin. Sedangkan yang tidak boleh dilakukan, kita pernah nggak ngelakuin. Kita pernah lakukan nggak? Kecenderungan kita kan seperti itu ya, dilarang tapi kita ngelakuin karena kita penasaran gitu. Dilarang tapi kita ngelakuin karena lebih tertantang kayaknya gitu. Dilarang tapi kita ngelakuin. Itu kita cenderung seperti itu. Sedangkan hal-hal yang tidak kita lakukan, hal-hal yang harusnya kita lakukan malah kita tidak lakukan. Itu kecenderungan yang pertama. Yang kedua, bisa jadi kita berusaha untuk melakukan semua ini. Kita berusaha untuk lakukan apa yang harus dilakukan, kita berusaha untuk lakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Apa yang tidak boleh dilakukan, kita berusaha untuk lakukan seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah berhasil atau enggak? Kadang kita berhasil atau enggak gitu melakukan semuanya. Lebih banyak mana kita tidak berhasilnya atau kita berhasilnya? Lebih banyak di mana? Nah, cuman kalau teman-teman baca di Efesus 5 ayat 1 ya, Efesus 5 ayat 1 itu teman-teman bisa temukan seperti ini. Efesus 5 ayat 1 itu bunyinya, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Kadang kita melakukan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan itu karena kita takut sama Tuhan, karena kita takut kita takut Tuhan marah sama kita, atau kita melakukan semuanya apa yang harus kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan itu kita melakukannya karena kewajiban. Karena gue anak-anak Allah, jadi gue harus melakukan apa yang harus dilakukan. Gue tidak boleh melakukan apa yang tidak harus gue lakukan gitu. Tapi waktu ngejalaninnya, hatinya nggak tulus jalaninnya gitu. Makanya anak-anak Allah itu ngomongin tentang hubungan hubungan bapak dan anak. Hubungan bapak dan anak. Sedangkan kalau kita melakukan kewajiban dan kita melakukan semuanya karena itu karena kita takut sama Tuhan,
itu bukan seperti hubungan ayah, hubungan bapa dan anak gitu. Sedangkan kita adalah anak-anak Allah gitu. Harusnya hubungan kita dengan Allah seperti hubungan kita dengan bapa. Kita menganggap dia bapa kita, dia menganggap kita anak-anaknya gitu kan. Jadi hubungan yang seperti itu seharusnya gitu. Di Efesus 5 ayat 1 itu dibilang kita harus jadi penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Seperti anak-anak yang kekasih berarti waktu kita melakukan apa yang harus kita lakukan, itu kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan gitu, karena kita melakukannya sebagai seorang anak, bukan kita melakukannya karena kita mengasihi Bapa kita gitu. Jadi saat kita melakukannya, kita nggak terpaksa melakukan semua hal yang tadi gitu. Hidup sebagai anak-anak terang, kita nggak terpaksa melakukan semua itu karena kita tahu bahwa hubungan kita adalah ayah dan anak, bapa dan anak gitu. Itu hubungan kita seharusnya seperti itu. Ada satu cerita, ada seorang bapak ya, dia punya anak, dan anaknya ini tingkah laku anaknya selalu membuat bapaknya marah gitu. Akhirnya bapaknya marah-marah nih sama anaknya, bapaknya marah, bapaknya pukul anaknya gitu. Tapi perilaku anaknya tetap sama, perilaku anaknya tidak berubah sama sekali. Lalu suatu saat bapak ini dia merubah cara dia menegur anaknya, sehingga perilaku anaknya itu juga berubah. Perubahan yang bapaknya lakukan itu seperti ini. Bapaknya tidak lagi memarahi anaknya, tapi bapaknya datang kepada anaknya, lalu dia bilang, "Nak, ayah mengasihi kamu. Berlakulah seperti anak-anak, seperti anak yang ayah kasihi." Setelah itu, perilaku si anak jadi berubah. Dia tahu bahwa bapaknya itu mengasihi dia. Jadi sama seperti kita adalah anak-anak Tuhan. Kita punya Bapa kita itu sempurna, Bapa kita itu penuh kasih, murah hati, penuh belas kasihan. Semakin kita mengenal Dia melalui firman, melalui doa, melalui pujian penyembahan kita di rumah, dimanapun kita berada, melalui pelayanan kita semakin mengasihi dan menikmati Tuhan. Keinginan-keinginan kita akan berubah dari dosa kepada kekudusan, dan kita makin ingin menjadi seperti Bapa. Kita makin ingin mengenal Bapa. Kita akan mengasihi apa yang Bapa kasihi, apa yang Kristus kasihi, dan kita membenci apa yang Dia benci. Jadi sebagai orang Kristen, tujuan kita bukan sekedar mengalami perubahan perilaku dengan mengubah bagaimana kita bertindak dan bereaksi, tapi tujuan utama kita adalah untuk mengenal, mengasihi, dan mempercayai Tuhan sebagai Bapa kita. Makanya kenapa seperti yang saya bilang, identity in Christ, identitas di dalam Kristus adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri di dalam Kristus. Karena di luar itu kita nggak tahu diri kita seperti apa. Karena tujuan utama kita adalah untuk mengenal, mengasihi, dan mempercayai Tuhan sebagai Bapa kita. Dan pada akhirnya kita menjadi serupa dengan orang-orang yang kita kasihi. Jadi ketika kita mengenal Allah, ketika kita mengenal Bapa, kita akan menjadi serupa dengan Bapa, kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Kita akan kembali kepada gambaran kita di awal. Gambaran kita pada awalnya Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dan serupa dengan Kristus. Kita akan kembali ke situ gitu pada akhirnya.
Jadi teman-teman, saat kita bertumbuh dalam kasih bagi Bapa kita, Roh Kudus menolong kita menjadi semakin seperti Kristus, supaya Bapa akan mengasihi kita, tetapi karena kita sudah mengasihi Dia, Dia sudah mengasihi kita, maka kita mengasihi Dia. Dan kalau teman-teman mau tahu ya, kalau teman-teman mau tahu, enggak, teman-teman harus tahu. Teman-teman harus tahu bahwa Kristus artinya diurapi oleh Roh Kudus. Makanya seperti yang tadi saya bilang, identitas di dalam Kristus adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri di dalam Kristus. Kristus artinya diurapi oleh Roh Kudus. Tuh, kalau teman-teman perhatikan, ya, kehidupan Kristus selama dia di dunia ini, ya, kehidupan Yesus dijalani dengan sepenuhnya manusia yang bersandar pada kuasa Roh Kudus atau dipimpin oleh Roh Kudus. Tuh. Jadi mungkin teman-teman sering bilang ya, oh aku udah berusaha nih Ci, gitu kan, udah berusaha nih Kak untuk berubah, udah berusaha untuk mengubah manusia lama menjadi manusia baru, tapi kok susah ya, tapi kok nggak berubah-berubah ya, tapi kok tetap sama ya, gitu. Nah, ini yang kurang dari kita adalah kita nggak bersandar sama kuasa Roh Kudus, kita nggak dipimpin oleh Roh Kudus. Sedangkan Kristus waktu di dunia ini, waktu dia menjalani kehidupannya di dunia ini sebagai manusia, dia sepenuhnya manusia, tapi dia bersandar kepada Roh Kudus, dia dipimpin oleh Roh Kudus. Ini yang membedakan. Makanya kenapa identitas di dalam Kristus adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri di dalam Kristus. Kalau kita tahu Kristus itu artinya adalah yang diurapi oleh Roh Kudus, berarti kita tahu bahwa identitas kita di dalam Kristus, bagaimana kita melihat diri kita di dalam Kristus itu seperti bagaimana Yesus menjalani kehidupan dia selama di dunia ini, yaitu dia berjalan, dia bersandar dalam pimpinan Roh Kudus. Dan selama Yesus di dunia, selama Yesus di bumi, dia hidup sebagai manusia, dia bersandar kepada Roh Kudus, dia dipimpin Roh Kudus. Kabar gembiranya adalah waktu dia naik ke surga, Yesus bilang seperti ini waktu dia naik ke surga. Dia bilang kalau Roh Kudus akan diberikan kepada kita, Roh Kudus sebagai penolong kehidupan kita. Makanya kenapa saat kita mau berubah dari manusia lama ke manusia baru, kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Yesus Kristus saja selama di dunia ini sebagai manusia, dia dipimpin oleh Roh Kudus. Dia hidup dipimpin oleh Roh. Berarti kita juga harus seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah identitas di dalam Kristus itu harus kita miliki, gitu. Kita harus memiliki identitas di dalam Kristus. Identitas kita di dalam Kristus adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri di dalam Kristus. Dan Yesus yang menjadi contoh, Yesus yang menjadi teladan, gitu. Jadi kita nggak bisa bilang kalau aduh beda, kayaknya gue nggak bisa nih meneladani Yesus. Oh enggak, Yesus ada di dunia ini, dia juga manusia, dia ngerasain, dia juga bertumbuh dari anak-anak ke remaja ke dewasa, dia bertumbuh, dia mengalami semua perasaan yang kita alami, gitu kan. Tapi dia hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, makanya dia tidak berdosa karena hidupnya dipimpin sama Roh Kudus. Makanya itu yang menjadi jawaban sebenarnya, jawaban untuk kita bahwa identitas kita di dalam Kristus adalah anak-anak Allah. Jalan menuju anak-anak Allah adalah iman kepada Kristus. Yesus Kristus menjadi panutan, menjadi teladan untuk kita
selama dia ada di dunia ini. Selama Yesus Kristus ada di dunia ini, dia sepenuhnya manusia, tetapi dia bersandar kepada Roh Kudus, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Yesus Kristus bisa seperti itu, kalau Yesus Kristus dipimpin oleh Roh Kudus, artinya kita pun sebagai anak-anak Allah, kita pun harus dipimpin sama Roh Kudus. Jadi kalau kalau kita tidak berubah, kita belum berubah dari manusia lama ke manusia baru, kita bisa cek, kita boleh cek apakah kita itu di dalam Kristus atau enggak, apakah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus atau enggak. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita boleh melihat, kita boleh menyadari bahwa identitas kita di dalam Kristus adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri di dalam Kristus. Bagaimana kita sebagai anak-anak Allah, kita yang tadinya berdosa, kita yang tadinya manusia lama, kita diangkat, kita dipindahkan menjadi manusia baru, dan kita bisa berjalan, kita bisa berubah, kita pasti bisa berubah asalkan kita mau dipimpin sama Roh Kudus. Oke teman-teman, sekian untuk firman hari ini. Semoga teman-teman memahaminya, teman-teman mengerti, dan teman-teman bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Oke, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, buat firman-Mu yang sudah disampaikan Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar, firman-Mu yang disampaikan Tuhan, kami belajar untuk mengerti, kami belajar untuk memahami bahwa identitas kami di dalam Kristus adalah bagaimana kami melihat diri kami sendiri di dalam Kristus. Kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah penebus kami, Yesus Kristus adalah penyelamat kami, Yesus Kristus adalah teladan hidup untuk setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk mampu meneladani Engkau, Roh Kudus, Engkau yang pimpin kami, sehingga kami bisa meneladani Yesus Kristus, sehingga kami yang tadinya dari manusia lama kami bisa menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Kami bisa berpindah menjadi manusia-manusia yang baru, anak-anak Allah yang patut Engkau banggakan ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema, biarlah firman-Mu menjadi panutan kami, menjadi hal-hal yang dapat kami lakukan ya Bapa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sekarang tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau berkati tangan yang bisa memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman bisa memberikan lewat QR Code yang ada di layar kaca. Selamat memberi teman-teman. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yeay, terima kasih teman-teman buat persembahannya. Sekarang saya membawakan berita sepekan ke depan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih buat Kak Sofia atas firman Tuhan hari ini. Kiranya semakin diberkati. Amin.
Minggu depan ibadah youth dan Teens Our Generation digabung dengan ibadah umum secara online di YouTube channel GBI Petamburan. Tidak ada ibadah onsite ya teman-teman untuk sebulan ini. Dan ada perjamuan kudus, jangan lupa ikut perjamuan kudus. Selanjutnya kami mengucapkan Happy Birthday! Yeay! Buat teman-teman yang berulang tahun sepekan ke depan atau hari ini, kiranya semakin diberkati, semakin cinta Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami mengingatkan teman-teman untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker dan face shield atau salah satu, tapi pakai masker penting banget ya teman-teman. Dan selalu menjaga jarak. Oke teman-teman, tetap jaga kesehatan, selalu bahagia dan selalu bersyukur. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Teman-teman diundang bagi berdiri. You're a good, good father, it's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you, it's who I am, it's who I am, it's who I am, you're a good, good father, it's who you are, it's who you are, it's who you are. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini yang Tuhan sudah tuntun dan sertai. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Doa kami juga buat bangsa kami, negara kami Indonesia diberkati. Cara khusus kami juga buat doa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Bila mereka boleh bersehati, bergandengan tangan, melayani bangsa ini Tuhan, menopang bangsa ini. Kami juga berdoa buat gereja kami GBI Petamburan. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin rohani kami. Keluarga besarnya juga Tuhan sertai, berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa terus Tuhan buat youth dan teen GBI Petamburan. Berkati orang-orang muda-Mu ini Tuhan, dipersiapkan. Masa muda mereka gilang gemilang di tangan Tuhan. Karena itu kami akan mengakhiri ibadah saat ini Tuhan. Sebelumnya kami mau Tuhan berkati kami. Mari teman-teman, angkatlah tanganmu dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Terimalah kasih karunia Allah Bapa. Cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan penghibur Allah Roh Kudus menyertai hidup kita bersama hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Yang terima berkat Tuhan dan jadi berkat, katakan bersama. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.